Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Untari dari Prodi Pendidikan Matematika FMIPA UNJ Angkatan 2020 dengan NIM 13016200027. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi yang ada pada handout GeoGebra. Lebih tepatnya materi ke-7 sampai dengan 17. Gitu. Nah, yang pertama untuk materi ke-7, kita akan mempelajari eksplorasi persamaan garis Y sama dengan MXC gitu. Pertama-tama kita membuat slider. Nah, kita namakan slidernya itu M atau ini sebagai gradien dari persamaan garisnya nanti. Nah, yang kedua kita bikin slider C atau konstantanya. Nah, selanjutnya kita input persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Oke. Nah, kan udah ada ya, ini ada persamaan garisnya, ada slidernya juga. Kalau kita geser ini gradiennya, nah ini akan berpengaruh pada kemiringan garisnya gitu. Kalau kita geser slider yang C atau konstantanya, ini akan berpengaruh pada letak garisnya. Selanjutnya kita beralih ke materi ke-8, yaitu kita akan mengeksplorasi persamaan garis Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Gitu. Nah, di sini kita akan membuat 3 slider, yaitu slider A, B, dan C. Ini untuk slider A, kemudian slider B, dan slider C. Kemudian kita input persamaannya, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, di sini sudah terlihat ya gambarnya. Kalau kita geser A-nya, nah seperti ini. Untuk B-nya berpengaruh pada posisinya gitu. Untuk C-nya posisinya secara vertikal ini. Selanjutnya untuk materi ke-9, yaitu kita akan membuktikan teorema Pythagoras gitu. Pertama-tama kita membuat 2 buah titik. Mohon maaf, kita membuat line ya di sini. Kita membuat line. Kemudian kita buat garis tegak lurusnya menggunakan perpendicular line. Kita pilih garis ini dengan titik A gitu. Jadi biar dia tegak lurusnya ada di titik A seperti itu. Kemudian kita buat juga titik C di sini ya. Nah, kita hubungkan ketiga titik ini menggunakan segmen. Nah, kalau sudah, untuk garis yang panjang ini bisa kita sembunyikan. Nah, dari sini kita akan membuat regular polygon atau poligon yang beraturan, yaitu untuk membuat persegi
pada garis AB, garis BC, dan juga garis AC gitu. Untuk sisinya kita masukkan 4. Oke, setelah itu kita klik perseginya atau poligonnya, kita ke setting. Nah, di sini namanya uh, untuk labelnya kita ganti menjadi value. Nah, oke. Nah, di sini sudah terlihat ya apabila ini kedua persegi yang berukuran lebih kecil gitu, yaitu persegi ABED, kemudian persegi HCAI. Apabila luasnya dijumlahkan, maka akan sama dengan luas persegi CGFB. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita beralih ke materi ke-10, yaitu kita akan mempelajari relasi sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran. Langsung saja, pertama-tama kita akan membuat lingkaran dengan menggunakan tools yang circle with center through point. Nah, oke, di sini pusat lingkarannya itu ada A, kemudian ada titik B juga ya di sisi lingkarannya. Nah, di sini kita buat titik C gitu. Dan juga titik D. Kemudian kita hubungkan titik A dengan B, A dengan C, kemudian D dengan B, D dengan C. Nah, bisa kita lihat untuk sudut CAB ini disebut sudut pusat karena sudutnya itu berada di pusat lingkaran. Kemudian untuk sudut CDB itu dinamakan sudut keliling karena sudutnya berada di tali busur. Seperti itu. Nah, di sini kita munculkan ya besar dari sudut yang sudah dibuat. Yang pertama untuk sudut pusat. Sudut pusatnya itu ada 99,4. Untuk sudut keliling ada 49,7. Nah, kita coba sekarang geser titik C gitu. Sampai 90 derajat. Ya, sekitar segini. Nah, di sini dapat kita lihat ya hubungan antara kedua sudut ini, yaitu untuk sudut pusatnya itu sebesar 90 derajat dan untuk sudut kelilingnya sebesar 45 derajat, sehingga dapat disimpulkan bahwa sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Oke, kita ke materi selanjutnya, yaitu mentranslasikan bangun datar. Pertama-tama kita membuat bangun datarnya dulu. Misalnya kita buat bangun datar persegi gitu ya.
Nah, seperti ini. Kemudian misalnya kita bikin juga segitiga. Kemudian kita membuat vektor. Nah, ini kita bikin vektor. Soalnya vektornya dari sini, sini kita. Nah, untuk mentranslasikannya, kita cukup klik bangun datar dan vektornya. Nah, sebelum kita klik, kita pilih ini, Tools Translate by Vector. Kita klik bangun datar, kemudian klik vektornya. Oke, klik bangun datar juga, klik vektornya. Nah, di sini bisa terlihat hasil translasinya. Segitiga EFG apabila ditranslasikan dengan vektor U, maka posisinya akan berubah jadi yang di sini hasil translasinya. Untuk persegi A, B, C, D apabila ditranslasikan dengan vektor U, posisi hasil translasinya akan di sini gitu. Baik, selanjutnya ke materi ke-12, yaitu kita akan mempelajari refleksi atau pencerminan suatu bangun datar terhadap sumbu X dan Y. Pertama-tama kita munculkan dulu sumbunya. Nah, di sini sudah terlihat sumbunya. Kemudian kita membuat bangun datar. Misalnya bangun datar segitiga. Nah, kemudian kita buat juga bangun datar, misalnya bangun datar persegi ya. Nah, setelah itu kita pilih di sini reflect about line gitu. Pertama, untuk pencerminan terhadap sumbu X, kita pilih objeknya dulu. Misalnya persegi yang akan kita cerminkan terhadap sumbu X, kita klik sumbu X. Nah, di sini sudah terlihat hasil pencerminannya. Untuk yang segitiga, kita pilih segitiga, klik segitiga, kemudian klik sumbu X lagi. Oke. Atau kita cerminkan terhadap sumbu Y gitu ya. Ini persegi, kita cerminkan terhadap sumbu Y. Oke. Segitiga terhadap sumbu Y. Nah, di sini terlihat. Atau kita bisa mencerminkan hasil pencerminan terhadap sumbu Y ini. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, sini terhadap sumbu Y. Oke, sudah terlihat. Jadi seperti ini cara untuk mencerminkan atau merefleksikan suatu bangun datar terhadap sumbu X dan Y. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan merotasikan suatu bangun datar pada titik pusat P dengan besar sudut rotasinya itu sebesar alfa. Di sini kita akan membuat bangun datarnya dulu. Misalnya kita buat segitiga ya. Oke, terbentuk segitiganya. Kemudian kita membuat segmen dari titik B ke titik pusat.
titik 0,0 gitu ya, atau titik D di situ. Kemudian kita membuat slider untuk berapa derajat sih nanti rotasi yang akan dilakukan gitu ya. Nah, slidernya itu di sini angel, untuk minimalnya 0, maksimalnya 360, incrementnya 1 derajat gitu. Kemudian di sini kita klik rotate around point. Nah, di sini angle-nya itu angle-nya kita ganti menjadi alpha gitu ya. Jadi alpha. Mohon maaf, kita ulang. Oke. Nah, biar terlihat lebih jelas ya, kita sembunyikan dulu sumbunya. Kemudian kita buat segmen yang menghubungkan antara B aksen dengan D. Nah, kemudian biar terlihat lebih jelas nih, kita munculkan sudut rotasinya. Oke. Kita coba rotasikan lagi, bangun segitiga ini dengan pusat rotasinya. Oke. Nah, apabila kita geser slidernya, maka bangunnya akan berotasi dan di 360 derajat akan kembali ke posisi semula. Nah, seperti itu. Baik, di materi selanjutnya kita akan mendilatasikan suatu objek terhadap titik pusat dengan faktor K gitu. Pertama-tama kita membuat faktor K-nya dulu menggunakan slider. Nilai minimalnya itu 0, nilai maksimalnya misalnya kita buat 20 gitu ya. Untuk incrementnya itu kita buat 1. Kita namakan K. Sebenarnya bebas apa aja faktornya. Oh. Oke, di sini faktornya 1, K-nya 1. Kemudian kita membuat titik pusat di sini. Titik pusat A. Kemudian kita membuat persegi. Oke. Nah, di sini sudah ada perseginya.
Kemudian di sini kita pilih dilatasi from point gitu. Di sini kita pilih objeknya, kita klik titik pusatnya, kemudian untuk faktornya kita tulis di sini, kita ketik di sini K. Kalau kita geser dilatasinya, nah seperti ini terlihat hasil dilatasinya. Oke. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.